jadi perebutan sih memang. Iya, karena aku ngelihat untuk Pakito sendiri dia yang punya titik paling manis antara damage dan juga durability gitu loh. Iya. Dari segi durability cukup oke, apalagi dengan adanya heavy life punch, diikuti dengan jab power dan juga knockout strike dia yang cukup besar damage-nya ngebuat dia pun lebih jadi ketukar role-nya antara Benedetta karena Benedetta assassin tapi mainnya fighter. Kalau Pakito role-nya itu fighter tapi mainnya kayak assassin. Ya, fleksibel banget. Yes. Damage tinjuannya juga nggak main-main loh. Kalau Kebalik. misalnya udah masuk ke pertengahan ya. Betul. Dan ya, masih dengan Pakui topik dari Indonesia dan juga ya ini udah jelas juga ya dengan adanya Ground Novaria yang kemungkinan ini memang salahnya tadi sih dengan adanya Tyrese Lolita yang sebenarnya Tigreal. Ya, Tiger sorry. Lolita tadi. Lolita dan juga Tigreal yang nggak make sense juga untuk ada di area landing phase ya, bakal minim banget damage. Tapi kita bakal lihat tadi kalau Indonesia tuh ngamanin Joy Cloud kan. Yes, Joy sama Cloud untuk di Indonesia di pick sebelumnya dan ternyata masih sama Cloud. Apakah jungler dibawakan lagi dengan adanya Joy untuk Indonesia dan ternyata yes, Joy lagi. So untuk 3 pick pertama ini harusnya masih sama dengan draft sebelumnya dari tim Indonesia. Bruno juga sama dari tim Turki. So untuk banningnya mungkin bisa aja ada perubahan, bisa enggak sebenarnya. Namun tadi kalau nggak salah aku ngelihat untuk teman-teman dari Indonesia itu sempat nge-ban-nya itu ke arah Basya ya. Yes, Basya nutupin ke arah junglernya. Yang buat jungler potensial ya, itu udah makin tipis lagi. Freddy udah nggak ada, Martis udah nggak ada, kalau Basya juga udah nggak ada, berarti 3 tanker lah kasarnya ini udah hilang dari segi jungler powernya. Setuju ya, Hero yang memang lagi naik daun juga untuk durability jungle. Ini udah dipersempit ya, bisa dibilang ditargetkan dari satu sama lain. Tadi kalau nggak salah juga Valentina yang jadi pilihan banning terakhir. Yes. Ya masih sama, nah Indonesia nih yang belum sempat ke-ban sebenarnya. Di banning terakhirnya kita akan lihat mereka mau mempersempit karya mana lagi dari Turki. Kalau mau savein karya lini pertahanan belakangnya, perspektif groknya di area roamer seperti match yang tadi, mungkin dia bisa sempitin karya pilihan EXP ya. Assassin bisa, tapi ternyata Rom yang ditutup. Berarti ada kemungkinan untuk di game kali ini asumsinya dari tim Indonesia adalah untuk dari segi XP-nya itu udah di tangan dari Grok. Cuman aku melihat sebenarnya potensi XP lane selain Yuzong, bisa diedit juga tapi ternyata Yuzong yang diambil masih sama seperti di pick sebelumnya. Namun ternyata untuk dari segi last picknya tetap di tangan Lolita mungkin masih shadow pick. Diikuti dengan adanya Faramis. Aku ngeliat dari segi durability power sebenarnya ini cukup ditekankan ke arah Lolita. Namun dengan power dari Altar ini bakal ngebantu banget untuk di arah early manuvernya. Apalagi kalau Faramis tipikalnya punya early power yang besar asalkan dengan catatan memberikan damage ke arah lawan. Karena pasif dari Faramis sendiri itu bisa nge-stacking magic power dengan maksimal yang cukup tinggi, kalau nggak salah sekitar 60 atau 70 magic power di saat stacknya maksimal. Ngebuat damage-nya ada, Cult Altar juga cukup besar efeknya kepada teman-teman dari Indonesia di early gameplay. Setuju banget. Jadi utility power yang bakal enak banget sih sebetulnya buat teman-teman Indonesia di prolong team fight-nya karena last pick-nya juga surprisingly kita lihat assassin power yang sebetulnya juga lagi marak dan nggak jarang kita lihat Fanny ini jadi priority untuk masuk ke first ban dan kini diamankan oleh teman-teman dari tim Turki yang cukup berani juga sebetulnya untuk lihat dari komposisi hero yang sudah di-secure ya. Apalagi tadi kita lihat ada Lolita yang udah jelas sebetulnya jawabannya adalah untuk ngejawab dari bagaimana damage yang bisa di-deliver dari Bruno. Dan ini yang sebenarnya korelasinya bakal kita cari tahu juga bagaimana teman-teman Turki untuk bisa mengantisipasi tim Indonesia kita dengan draft hero yang sudah amankan. Begitupun sebaliknya, ini bakal seru banget pertemuan antara kedua negara di Land of Dawn. We'll see hasil akhirnya akan seperti apa. Jadi langsung aja kalian dukung tim Indonesia di kolom komentar. Dukung sekeras-kerasnya karena kita juga ingin melihat Indo Pride ataupun tim Indonesia bisa berjalan dengan mulus di ISF tahun ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, sebentar lagi kita akan langsung saja meluncur ke Land of Dawn. Yes, let's go. Kita terbang ke Land of Dawn tentunya untuk melihat pertandingan antara tim Indonesia melawan Turki yang dimana ini baru memasuki game kita yang pertama. Dan bahkan kalau kita lihat dari arah sisi jungle Patron Gostra di sini udah mulai digangguin, lihat. Sudah ada sambangan silaturahmi dari Sorizo ke arah dirinya. Iya, dan kalau ngeliat dari segi powernya, Kostra udah mulai di-stun. Oh, first blood berhasil di-secure terlalu dini, tepat di bawah menit pertama. Ini mahal banget sih, kayak Yeye atau Ki bakal coba untuk dijadikan jawaban kah?
Karena lihat Vin bakal coba untuk live blunder dengan flicker yang dimiliki. Iya, Kostra tumbang ini otomatis lihat bagaimana Super Ken pun ternyata hampir saja bisa mengambil ke arah purple buff-nya. Kalau misalkan sampai keambil oleh tim Indonesia, ini bakalan jadi problem banget untuk teman-teman dari Turki. Mengingat bahwa nggak cuma kehilangan dari segi levelnya, Kostra juga bakalan kehilangan kapabilitasnya untuk punya mobilitas yang cukup tinggi. Dan bahkan dengan Kostra yang udah tumbang sekali aja, seenggaknya ada window yang bisa digunakan oleh tim Indonesia untuk melakukan invasi jungler. Dan bahkan di bawah menit kedua sebelum ada Turtle, level 4 telah diraih oleh Super Ken. Wah, ini bakal enak banget rotasinya dari Super Ken ke kawan-kawan. Apalagi dari tadi kita nggak ada habis-habisnya bahas dari Rhythm of Joy-nya. Dan lihat Wakasa one last hit dari yang ngejaga. Karena damage yang diberikan oleh Super Ken, torehannya tuh besar banget dengan Lethal Ignition yang dia bawa. Burst damage-nya tuh berimpact banget loh di area awal, Joji. Karena kalau dari Super Ken ya, dia udah pakai Little Ignition juga gitu loh. Kalau kita ngeliat ke arah Sorizo ya wajar gitu loh. Ada double jab yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang rotasi ke arah Turtle pun ini sebenarnya masih belum terlalu kelihatan dari kedua belah tim. Cuman sepertinya Indonesia, khususnya dari Super Ken, ini mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu sebelum kita bisa masuk ke arah dari Turtle contest-nya. Dan kalau kita ngomongin Turtle contest, Fanny itu biasanya tipikal yang nggak terlalu banyak manuvernya di arah early game karena untuk mengamankan ataupun meminimalisir resiko yang terlalu besar atas adanya terjadi lagi seperti di early game tadi. Ya, ketumbang sama 2 player tadi. Iya, setuju banget sih. Itu yang sebenarnya dihindari. Kostra juga pasti gak bakal itu. Dia bakal coba untuk cari perolehan, bahkan dia harus di pressure, harus regen HP terlebih dahulu yang sebetulnya dia bakal wasting time juga buat dia masuk ke area objektif Turtle. Kemungkinan ini akan free Turtle di tangan Super Ken karena lihat sudah ada satu buah serangan lagi yang diberikan oleh 3 pemain Indonesia yang ngebuat dari sisi Kostranya juga nggak bisa masuk ke area purple buff. Dan purple buff ini diamanin sama Super Ken. Iya, dan lihat bagaimana Super Ken pun sepertinya ini udah langsung ambil ke arah purple buff ditambah lagi sama Turtle. Jadi dapat oleh teman-teman dari Indonesia, ngebuat dari segi goal game-nya pun juga udah mulai berasa nih. Hampir di 2000 di angka 3 menit pertama, yang berarti hampir juga untuk 1000 goal per minute difference yang dibawakan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Selama mereka punya rotasi yang luas banget, harusnya tempo permainan mereka ini nggak terlalu menurun. Oh, tapi ada wall charge nampaknya yang outcome. Tapi Ki masih bisa mundur dengan satu buah flicker. Tidak ada follow up lebih lanjut. Dan Finn berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari Turki di area river sana. Dan kalau ngomongin winning condition sebetulnya di posisi yang kayak gini, gimana sih dari sudut mata Choji sendiri? Kalau dari tim Indonesia, aku ngeliat Super Ken ini sebenarnya nahan banget dari segi powernya, lebih ke arah jungle dan tipis-tipis invasi tuh kayak tadi. Kayak sekarang maksudnya itu. Oke. Yang akhirnya nekan ke arah Kostra untuk langsung mundur ke belakang, terus balik lagi ke arah jungling. Jadi sebenarnya yang dicari adalah item spike power yang bisa dibawakan oleh Super Ken, dan kemungkinan item spike tersebut bisa menuju ke arah Genius One dan juga concentrated energy untuk punya durability di saat engage ke arah depan sana. Karena kalau misalkan jalannya sendirian tanpa adanya power dari KYY ataupun Faramis untuk di game kali ini bakalan agak cukup sulit loh untuk bisa engage tanpa adanya Call Altar. Wah, ini mahal banget, dia harus mainin karya agresivitas, tapi dari tadi Kostra bener-bener di pressure, selalu mendapati adanya gerakan-gerakan improve yang dibawa oleh Indonesia mengarah ke area Kostra, yang bahkan untuk masuk ke area jungle-nya aja susah banget. Tapi sejauh ini keadaan terpantau kondusif ya, sejauh ini untuk Indonesia, tapi tidak untuk Turki. Mereka udah mulai harus cari perhitungan lain, cari kompensasi lain, karena gap networknya juga udah mulai berada di angka 3000, yang dimana ini mempengaruhi juga terkait item dan purple buff. Bahkan purple buff-nya kembali diakuisisi, diinvasi oleh Super Ken. Iya, dan ini ngebuat harusnya dari tim Indonesia ya, mereka udah punya power yang cukup besar sih untuk bisa langsung nabrak ke arah teman-teman dari tim Turki. Cuman emang yang mereka mainkan adalah gameplay yang benar-benar disiplin banget. Lihat Kostra di top lane. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur sebetulnya. Kostranya juga ternyata tidak mau all in melihat adanya Finn di sana, sedangkan tidak ada lagi vision tambahan, tidak ada informan yang diutus juga dari Turki yang ngebuat free Turtle berhasil diamankan. Meanwhile di area top lane Saken berhasil mendapatkan satu buah poin eliminasi. Wakasa harus tumbang dan satu buah objektif turret berhasil diamankan oleh Indonesia. Ya, dengan satu objektif diamankan, lihat bagaimana untuk daerah bottom lane itu Sorizo udah salah rumah kayaknya. Dia sampai di depan inhibitor turret dari Turki untuk melakukan cutting wave minion. Agar apa? Lihat, rotasinya langsung pindah ke arah mid lane dan coba untuk ngejar ke arah Kostranya. Tapi ternyata Kostra masih bisa survive. Karena ya balik lagi dari sisi power untuk teman-teman dari Indonesia itu sebenarnya ada, tapi emang nggak begitu masif. Yang masif adalah dari segi damage potensialnya. 4 player dari Indonesia itu ngebawa damage yang besar banget dari early sampai ke arah late game-nya. Mungkin Finn yang bakalan menjadi salah satu kunci utama untuk sisi power dari Indonesia menggunakan Nomen Blast-nya. Problemnya adalah dengan adanya grok di arah lawan, ini harus cepat-cepat ngambil invasi ke arah Turki. Karena semakin sedikit
teritorial yang dimiliki oleh Turki, semakin sedikit juga umpetan yang bisa didapatkan oleh Itachi yang menggunakan grok. Tapi Tangga Suci, nampaknya lihat stun evac sudah mulai mengarah ke area Zeus. Dan bakal coba untuk nge-follow up dengan satu Black Dragon Form. Mengarah ke Indonesia, tim Factory Fight mengarah tepat ke area Wing-nya tumbang. Ada satu buah Netherrealm yang bakal coba di-follow up lagi. Gisel survive, tapi lihat Super Ken mengarah ke lini pertahanan belakang dan double kill. Sebelum kematian mengarah ke area dirinya. Ya, dengan adanya pertukaran menurutku cukup adil untuk dari individual power Super Cat, tapi lihat di mana dari segi mid lane-nya itu benar-benar diambil banget dan bahkan ada Wakasa juga ditumbangkan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Walaupun demikian pertukaran dari segi player belum menghasilkan pada pertukaran dari segi taratnya untuk di arah mid lane. Baru ada satu tarat yang diamankan oleh tim dari Indonesia. Apakah pertukarannya worth it di tim fight sebelumnya? Menurutku masih worth it kok. Karena ngeliat dari segi gold gap-nya ini masih cukup di elite. Itu dia. Dan bahkan kini kalau kita lihat dengan tindakan dari Super Ken, sebetulnya Kostra masih bisa ngamanin karya Parto buff-nya tuh kali ini. Tapi nggak bakal diberikan last win. Karena lihat, sudah ada nomor 16. Masih bisa di-secure dengan Rea 1 Retribution one last hit. Flicker for defensive, tapi Sorizo berhasil mengklaim karya 1 point kill. Ya, ini adalah hasil dari buahnya Super Ken yang dimana dia maksain untuk ngambil ke arah jungle terus di arah early game-nya. Dan lihat bahwa di arah mid lane pun inisiasi belum selesai. Wakasa mencoba untuk pulang, Cipi. Gila, double kill berhasil di-secure. Wakasa pun berhasil dieliminasi. Kekosongan terjadi di area bawah, tapi shutdown out of nowhere berhasil diamankan dengan adanya out of positions dari Sorizo juga yang berhasil dieliminasi. At least ini bisa jadi satu hal untuk memulihkan perekonomian dari Turki. Harusnya bisa, cuman justru faktanya ini makin jauh lagi dari segi goal gap-nya. Karena tadi kita ngelihat ya power dari Super Ken, bahkan satu kali bunyi dari Electrifying Beats itu ngilangin satu bar HP-nya dari Zeus yang menggunakan Yuzong di game kali ini. Berarti damage potensialnya udah besar banget dan sangat berbahaya banget bagi Rongen kalau misalkan bermain agak overcommit dari depan, apalagi menggunakan Novaria yang dalam tanda kutip dari segi skill melakukan escape mechanism-nya itu cuma ada di spell-nya menggunakan sprint. Itu dia. Dari segi posisi yang sebetulnya bisa dimaksimalin juga. Tapi kalau ngomongin Novaria, dia punya Astral Recall juga yang bisa nambahin karya mobilitas yang terjaga. Dan again, Sorizo nampaknya berhasil melakukan poin eliminasi kembali ke area Kostra yang ngebuat dia terpick off 2 kali. Ini bukan angka yang cukup baik. Apalagi Kostra dituntut untuk nantinya bisa menjadi eksekutor juga. Dan dengan adanya pressure yang diberikan juga dengan adanya satu center turret yang hilang, automatically visions dari teman-teman Indonesia karya map controlnya tuh bakal enak banget. Dan lihat Flicker dan juga 16 mengarah karya bakal Serus tumbang begitu saja untuk nothing. Wah, ini dominasi banget sih ngeliat dari powernya Finn dengan konsil. Tadi dapetin ke arah Wakasa, langsung di-engage dengan Super Ken tadi. Tapi yang jadi finishernya itu memang ada di tangan dari Kaye ataupun Ki. Yang dimana untuk sekarang dari teman-teman Indonesia ini ngebawa power potensial yang benar-benar besar banget. Masalahnya power potensial yang aku bicarakan adalah 3 lane itu punya kekuatan yang udah sangat-sangat overpowered karena snowball dari arah Cloud Turkey. Yes, finally back to the game. Setelah technical issue yang berhasil di-solve, sedangkan situasi terkini Indonesia kembali berhasil men-secure karya 1 inner turret tanpa loot. Ini menjadi satu hal yang cukup mahal yang berhasil dialami oleh teman-teman Indonesia kita. Dan kalau kita lihat juga dari Super Ken-nya, gila, full offensive. Dengan ada Genius One, Holy Crystal juga Blood Wings. Ini damage yang dia kasih ke arah hero-hero Glass Cannon seperti Wakasa bakal perih banget. Super Ken tadi kan yang ngambil. Yang dimana Blood Wings itu sebenarnya nggak cuma dari segi offensive powernya sih GP. Tapi namanya juga dari segi absorbnya. Namun 19 dari Finn ternyata hanya untuk bisa memberikan sedikit outmaneuver aja. Untuk membuat Kostra nggak jalan karena dalam sana. Tapi dari segi lore-nya otomatis dengan jauhnya gold gap bahkan kill point udah beda 7. Dan Ronsgen ini langsung ditumbangkan dengan hanya 2 kali jab, 1 kali knockout strike. Ini udah menunjukkan seberapa besar dari power Indonesia yang mereka bawa untuk di game kali ini. Ya, ini bakal cepet banget tuh tadi. Sekilat itu kejadiannya ya. Ini Rongen atau Rongsen sih cara bacanya? Rongsen kali ya. Rongsen harus tumbang. Rongen. Rongen ya. Sesuai aja gitu. Sorry Betul, ya. latinin aja. Rongen aja ya. Oke, Rongennya harus tumbang untuk kali kedua. Angka yang tidak cukup bagus untuk dirinya. Apalagi tadi udah dibahas juga ya sekilas. Bagaimana Rongen, ruang lingkupnya bakal dipersempit lagi, pasif turret udah aktif. Dan fokus dari Indonesia bakal langsung marah ke mid lane base. Lordnya bakal coba untuk lagi tahan. Sedangkan Sorizo bakal coba untuk memberikan satu buah distraction yang pasti ke area teras sungai dimiliki oleh Turki. 2 base terpantau berhasil mereka hancurkan. Belum mau overextend, wave minion juga tidak bisa dimaksimalkan. Yang membuat Indonesia mundur lagi ke area belakang. Kalau aku lihat dari segi gold gap, biasanya ya dari match yang sudah aku lihat,
paling jauh itu 1000 gold per menit. Sekarang itu udah lebih dari 1000 gold per menit. Lihat bagaimana dari goldnya itu justru sekarang ada di angka hampir 11.000 gold. Ini udah nunjukin banget seberapa dominan dari tim Indonesia untuk di menit kali ini. Dan bahkan gak cuma itu aja. Kita bisa ngelihat bahwa untuk di segi rotasinya, top lane pun lagi dikejar. Dan lihat Kostranya nggak dikasih pulang sama Sorizo. Otomatis ya, ketika dia nggak bisa mainin ke area pick off powernya, dia bakal langsung jadi split pusher juga. Dan ingat, di sini ada Sorizo. Langsung ditumbangkan begitu saja, beserta dengan area satu buat right to move Joy mengarah ke area Zeus yang tumbang. 16, tidak mengenai sasaran, tapi biasa terekspos. Indonesia bakal coba masuk lebih dalam lagi ke area high ground dan diberikan double kill. Game berhasil diamankan oleh Indonesia. Permainan dominan untuk di arah early gamenya oleh teman-teman dari tim Indonesia membuat mereka punya snowball power yang cukup besar. Apalagi dengan adanya Kostra yang tumbang di arah early gamenya dengan 2 player dari tim Indonesia. Membuat akhirnya nggak cuma dapat dari segi early snowballnya, tapi teman-teman dari Turki pun ditahan dari growth, resources, XP dan juga goldnya. Apalagi ditambah dengan faktor bahwa tadi kita udah ngelihat banget banyaknya invasi yang dilakukan oleh Super Ken ke dalam jungle yang ngebuat akhirnya resource-nya makin diminimalisir lagi. Yang pada akhirnya ini seakan-akan tuh bener-bener jadi gamenya Indonesia dari menit pertama bahkan.